Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah meluangkan waktunya untuk menghadiri atau sebagai peserta dari diseminasi implementasi konsep-konsep budaya positif dari yang telah saya susun. Tapi sebelum kita memulai diseminasi ini, ada baiknya kita berdoa agar acara kita ini berjalan dengan lancar. Baik, saya pimpin saja doanya. Sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, jadi hari ini saya akan melakukan diseminasi atau membagikan pengalaman atau penerapan yang telah saya laksanakan selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10 tahun 2004 di SMP Negeri 13 Satap Sanggau. Secara singkat saya akan menyampaikan profil saya. Yayan SPD calon guru penggerak 10. Sebagai fasilitatornya adalah dari BGP Kalimantan Barat, yaitu Ibu Nur Hayati SPD MSI. Kemudian sebagai pengajar praktik saya itu adalah Kepala Sekolah SMP 10 Sanggau, yaitu Bapak Purdianto SPD. Saya guru pada SMP 13 Satap Sanggau, guru mata pelajaran matematika, mendapat amanah sebagai kepala sekolah terhitung mulai tanggal 15 Februari 2024. Saya melaksanakan pendaftaran calon guru penggerak pada tanggal 24 Juli 2023, dinyatakan lulus seleksi pada 25 September 2023 dan memulai pendidikan sebagai CGP yaitu tanggal 15 Maret 2024 dan diagendakan semoga lancar perjalanan pendidikan saya. Insyaallah akan selesai pada bulan Oktober 2024. Itu secara singkat profil saya. Nah, mengapa saya berminat untuk mengikuti pendidikan guru penggerak? Karena beberapa di antara manfaatnya, Bapak dan Ibu, ini hanya beberapa. Ini sebenarnya banyak. Ini saya ringkas saja. Pertama, bisa atau diterapkannya pembelajaran aktif. Aktif di sini adalah siswa. Kemudian terbangunnya rasa nyaman dan bahagia peserta didik. Ini peserta didik ketika berada di lingkungan sekolah. Kemudian meningkatnya sikap positif peserta didik terhadap proses pendidikan. Seterusnya adalah terwujudnya lingkungan fisik dan budaya sekolah yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik. Terakhir, terbuka kesempatan bagi guru penggerak untuk menjadi pemimpin satuan pendidikan. Jadi di sini sebenarnya saya juga ingin mengajak kepada rekan-rekan guru ya, nanti jika di SIM aplikasi SIM PKB-nya ada undangan sebagai guru penggerak, saya anjurkan untuk mendaftar sebagai guru penggerak karena manfaat ini salah satu, tidak hanya beberapa di antara manfaatnya. Dan terakhir itu, kalau ingin menjadi pemimpin di satuan pendidikan, sini prosesnya di calon guru penggerak. Lanjut. Nah, pada kesempatan ini saya akan menitik beratkan kepada kata konsep untuk budaya positif yang saya terapkan di sekolah. Yang pertama adalah perubahan, ibaratnya ini adalah daftar isinya. Dan dalam waktu yang sekian ini kita bisa menyelesaikannya. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima adalah posisi kontrol restitusi, yang keenam adalah keyakinan kelas. Nanti posisi kontrol ini maksudnya adalah kontrol yang ada pada guru ya. Kita ini memiliki 5 di posisi kontrol yang nanti akan saya jelaskan. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nanti yang akan saya ada videonya itu nanti di
Yang pertama dari ya, perubahan paradigma belajar. Karena perhatian bisa paradigma bahwa guru, ya, paradigma bahwa guru adalah sebagai pamong sesuai dengan program alam dan program zaman sang anak didik. Ini adalah senada dengan filosofi KHD. KHD itu siapa? Hajar Dewantara. Itu tokoh pendidikan nasional kita ya. Jadi dahulu kala KHD ini sudah punya pemikiran yang cemerlang mengenai pendidikan dan masih berlaku sampai sekarang. Apa salah satu filosofi pemikiran KHD itu diantaranya adalah kata KHD yang saya Hajar Dewantara ini saya singkat seterusnya adalah KHD. Menurut beliau, guru adalah penuntun. Anak didik bukan dianggap sebagai kertas kosong. Jadi saya dulu menganggap murid itu adalah kertas kosong kepada ibu. Ya. Dulu saya menganggap murid itu kertas kosong. Bagaimana nanti dari kertas kosong itu kita lah penentunya. Itu. Jadi dulu pandangan saya, paradigma saya sebagai seorang guru menganggap murid itu kertas kosong. Kita lah yang membuat goresannya. Jadi mereka terbentuk, kita yang membentuknya. Tapi sebenarnya siswa itu adalah sebenarnya dia itu kertas kosong, tetapi kertas yang sudah memang ada tulisannya tapi samar. Sudah ada tulisannya tapi kabur, masih samar. Nah, maka tugas kita lah sebagai pendidik untuk menuntun anak didik untuk menebalkan goresan itu. Ya. Kita yang menuntun kepada ibu. Dengan tuntunan dari seorang pendidik agar goresan itu menjadi suatu bentuk yang positif, baik dari segi ilmu pengetahuannya maupun akhlaknya. Jadi seorang itu pada dasarnya dia itu sudah memiliki bakatnya, dia itu memiliki bakat dalam dirinya. Tinggal kita yang akan memolesnya, kita yang menuntunnya. Karena mereka pengetahuannya kurang, jadi tugas guru lah untuk menambah pengetahuan kepada mereka. Tugasnya anak itu menebalkan pengetahuan mereka. Itu maksudnya paradigma belajar. Selanjutnya adalah disiplin positif. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman. Nah, ini juga sebelumnya sudah kita diskusikan ya, bahwa zaman sekarang tidak ada istilah hukuman lagi. Jadi pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak itu tanpa hukuman dan hadiah. Nah, nanti ada hadiah itu ada positif dan negatifnya nanti. Ya. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Sebagaimana kita ketahui pada saat-saat sekarang ini, pada saat media sosial begitu mudah diakses berbagai informasi ya, kekerasan di tingkat satuan pendidikan, mulai dari tingkat paling bawah kepada SD sampai dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi kemarin terakhir itu adalah SD atau sekolah tinggi ilmu pelayaran ya. Itu ya, yang kayak semi militer mirip-mirip ya. Ada ibaratnya kekerasan. Itu perguruan tinggi. Kalau tingkat paling rendah yaitu tingkat dasar, sekolah dasar. Kita sudah sama-sama tahu bahwa sekarang informasi sudah begitu cepat baik di media sosial maupun di televisi, bahwa banyak anak-anak yang dirundung, di bahasa kita itu diolok-olok ya. Mereka jadi semacam merasa tersakiti, tidak ada tempat untuk mengadu, bunuh diri atau dikeroyok teman. Itu mas kekerasan. Dan kekerasan itu ada yang verbal, ada juga yang fisik. Verbal itu dengan omongan, dengan kata-kata. Kalau fisik itu dengan sentuhan, mungkin didorong teman itu, ditendang teman itu, dicubit teman itu. Nah, itu fisik. Kalau yang verbal dengan kata-kata, didorong. Dan jangan salah bahwa perundungan ini bukan hanya antar siswa, tetapi ada dari guru terhadap siswa.
Nah ini yang perlu kita diskusikan Bapak dan Ibu. Terlalu banyak ya. Karena sekarang itu bukan hanya siswa dengan siswa, tetapi guru dengan siswa. Nah itu yang perlu kita hindari. Kata-kata guru itu bisa menyakitkan bagi siswa. Itu termasuk kekerasan verbal itu ya. Jadi kita mencoba untuk berbenah diri. Ini mulai dari diri saya sendiri. Kebetulan karena saya adalah pemimpin sini, saya akan mengajak guru-guru juga mencoba berubah. Kalau memang sebelumnya kita dari segi kata-kata mungkin terlihat kurang baik, nah kita belajar. Ini adalah juga untuk diri saya sendiri kepada Ibu. Karena kita sebagai manusia tidak luput, ya, tidak luput dari salah dan dosa. Lupa, hilaf itu adalah sifat manusia, tapi kita tetap berbenah diri untuk menuju kebaikan, menuju perubahan yang lebih baik. Selanjutnya, pendekatan positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Sekarang kebutuhan dasar. Nah ini sempat sudah saya singgung dulu ya dalam rapat tentang kebutuhan dasar. Ini penjelasannya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Apa itu kebutuhan dasar kita? Lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan kita. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Jadi misalnya ada siswa kita mengajar, dia tak acuh dengan kita. Ya. Bisa saja dia ingin diperhatikan, ya. Atau dia merasa kurang kasih sayang di rumah, mungkin di rumahnya dia tidak ada kasih sayang dari orang tuanya, atau bahkan tidak ada orang tuanya. Di sekolahlah tempat dia mencari kasih sayang itu. Jadi selama kita tidak memperhatikan dia, mungkin saja dia di dalam kelas. Tapi pernah suatu ketika saya melihat siswa seperti itu, memang ya kita sebagai manusia biasa, memang kalau dibutuhkan kita ngajar di dalam tidak acuhnya ada rasa kecewa terhadap siswa tersebut. Tetapi ketika saya mencoba untuk mendekatinya, saya tanya head to head, masa dalam bola ya, hati ke hati, apa sih sebenarnya mau? Oh ternyata dia cerita gitu, dan dia ternyata merasa diperhatikan. Besok ini bagus dengan kita. Atau kemarin salah satu guru Bu Seti tentang rumah matematika, Bapak kemarin cerita salah satu siswa kan, ternyata dia bisa Bapak, kayak gitu. Dia bisa, cuman kita memang dari guru kita betul-betul mendekati dia, bukan secara umum kita ngajar di depan ini. Ada siswanya memang yang bisa seperti itu, tapi tidak semua Bapak dan Ibu. Siswa itu memiliki masing-masing karakteristik yang berbeda, tidak ada yang sama. Jadi ada salah satu siswa itu, menurut salah satu guru saya, setelah kita dekati, kita ada memang dia bisa orang tidak bisa rupanya. Jadi itu salah satu strategi guru. Pendekatan disiplin positif, beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan. Oh ini baik. Oh lanjut ya. Oke. Nah sekarang yang saya bilang posisi kontrol. Ini ada posisi yang ada pada diri kita Bapak Ibu. Posisi kontrol ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Tapi sebelumnya tidak saya tampilkan dulu yang pertama. Posisi kontrol. Kita bedakan menjadi 2 dulu. Yaitu pertama motivasi eksternal, yang kedua adalah motivasi intrinsik dari dalam diri. Yang pertama, identitas. Ini dianggap identitas gagal, perilaku kontrol negatif. Nanti kita ada pada yang mana?
penghukum. Nah, kalau ada guru, kalau kita benar, gitu ya. Jadi ini adalah sebenarnya saya yang dilihat ada saya ini bagaimana posisi saya. Nah, ini bagaimana posisi saya selama mengajar. Nah, nanti apakah saya dulu penghukum, artinya saya dulu penghukum. Kemudian saya juga masuk dalam membuat orang merasa bersalah. Nanti ada perbaikan di sini. Kalau dulu saya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan break. Nah, itu termasuk penghukum. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya adalah sesuatu memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Nah, ini sebenarnya sekarang kalau saya sadar, jadi ada pendendam betul. Saya inilah yang patut kita hindari. Siswa bisa menjadi orang pendendam. Kemudian murid berkata, saya tidak peduli. Nah, bahkan murid jadi membangkang. Kita punya kuasa, punya power, bukannya murid itu mengalah, malah dia menjadi orang yang membangkang. Kalau dampak pada murid, mengulangi kesalahannya berulang kali, perilaku menjadi agresif. Kaitan dengan dunia berkualitas. Dunia berkualitas ini maksudnya ada, dunia betul-betul ada nanti. Itu semua ada dalam pikiran kita dunia berkualitas ini. Nanti akan saya tampilkan apa itu dunia berkualitas. Nah, kualitas dengan kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, di luar dalam otaknya. Jadi murid itu meletakkan guru di luar dunia otaknya. Sakitnya seperti itu. Kemudian sifat yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Pernah juga saya merasakan. Guru berceramah, saya berceramah. Masih ada nggak? Saya nggak ini. 16. Saya lanjutkan. Ini berceramah. Saya menunjukkan kekecewaan mendalam. Guru berkata, saya berkata, kamu sudah mengecewakan Bapak. Nah, itu termasuk membuat orang merasa bersalah. Nah, kamu telah membuat seorang kecewa. Nah, itu termasuk membuat rasa kecewa. Kemudian hasilnya apa? Siswa menyembunyikan, menyangkal, siswa berbohong. Nah, itu hasil dari siswa itu berbohong, siswa menyangkal, siswa menyembunyikan kesalahannya. Kemudian murid berkata, maafkan saya. Itu kata murid. Kalau kita berkata begini, maka murid berkata, maafkan saya. Dampak pada murid, rendah diri. Rendah diri ini ada rendah diri yang bagus ya. Rendah diri dia terlalu rendah diri, merasa gagal, pesimis maksudnya rendah diri, terlalu pesimis, merasa gagal dan tidak berharga. Itu dampak padanya. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dia meletakkannya di dalam pikirannya. Tapi ada kena sedikit lah daripada penghukum, ada kena sedikit lain. Tapi masih di sini disebut identitas gagal. Oke, selanjutnya identitas berhasil. Nah, ini ada lagi Bu ya. Ini pertama kita menempatkan diri sebagai teman. Nah, ini ya, kita menempatkan diri sebagai teman. Apa yang dibuat guru? Misalnya yang dibuat guru adalah membuat alasan-alasan ini. Membuat alasan-alasan ya. Membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Guru berkata, buat bantu Bapak, dan bantu Bapak. Ya sudah, nanti Bapak bantu. Bereskan ya. Ya udah, nanti Bapak bantu bereskan. Termasuk
nanti nilainya adalah ketergantungan. Siswa itu akan ketergantungan dengan guru tersebut. Oke. Nanti apa kata murid? Kalau ketika mereka kecewa dan mereka berkata, saya pikir Bapak teman saya. Atau secara positif dia akan berpikir Bapak ada teman dia. Itu pikirannya. Oh, Pak ini teman saya. Itu pikirannya. Kemudian dampak pada murid tergantung, ya, dia akan ketergantungan dengan guru tersebut, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan, selalu saja minta bantuan guru tersebut. Karena dia merasa itu teman dia, ya. Selanjutnya nilainya kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang penting. Positifnya itu, ya. Orang penting dalam dunia berkualitas. Termasuk positif kan ya? Termasuk positif. Tapi tetap ada plus minusnya, ya. Oke, itu kalau kita sebagai teman. Kemudian bagaimana kalau kita memiliki sifat pemantau? Nah, kalau pemantau, guru itu menghitung dan mengukur. Kemudian salah satu kalimat yang mungkin guru ucapkan kalau dia berposisi sebagai pemantau adalah apa peraturannya. Dia bertanya kepada siswa yang berbicara, siswa bermasalah ya, apa peraturannya? Tanya ke siswa tersebut. Kemudian apa konsekuensinya? Sanksi ya. Apa sanksinya? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Ketika ditanya dengan teman, apa yang telah kamu lakukan? Oke. Kemudian hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Hasilnya siswa itu akan menyesuaikan bila dia diawasi. Ya, kalau dia tidak diawasi, mulai lagi gitu ya. Oke. Kemudian murid berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau saya melakukan hal tersebut. Nah, jadi dia itu kalau dia ingin berbuat, kalau seperti ada hadiah gitu ya, ada penghargaan. Jadi kalau ada penghargaan, kalau kita diawasi, barulah dia bekerja. Kalau tidak ada penghargaan, tidak ada hadiah, dia tidak mau. Karena makanya dia berkata, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Bintang ini maksudnya hadiah dan segala macam. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Itu kata siswa. Kemudian dampak pada murid, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Itu yang terjadi pada murid. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dulu peraturan di dunia berkualitas. Nanti kita sering singkat dunia berkualitas apa? Ini yang terakhir, motivasi intrinsik, identitas berhasil termasuk berhasil dan sukses. Ini kontrol diri, yaitu kita memiliki sifat manajer. Ya. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada siswa. Kemudian ada guru berkata, apa ini contoh ya, ini contoh saja, contoh perkataan guru contoh ya, bisa saja ini lain-lain nanti. Apa yang kita yakini dengan siswa ya? Apa kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Misalnya kita berbuat sesuatu ya, kita tanya apa kamu sudah meyakini hal tersebut. Kemudian kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaikinya. Itu pertanyaan kita salah satunya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi kita tuh seperti dialog dengan siswa. Kemudian nilainya menguatkan watak atau karakter, itu nilainya. Kemudian murid mungkin akan berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Nah, jadi murid itu berdiskusi dengan kita.
bagaimana caranya Pak, misalnya atau Bu, agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Jadi seolah-olah dia tidak merasa bersalah. Dia sudah minta maaf tuh, dan dari secara tersirat dia sudah merasa dia mengakui kesalahannya. Dia mengakui kesalahannya dan dia akan memperbaikinya secara tersirat. Bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini, bukan? Kemudian saya akan memperbaiki masalah ini. Kalau ada sesuatu tersebut kalau ada dialog seperti ini, berarti kita terhitung sukses kepada itu, ya. Tapi terus terang saja, saya itu belum sukses kepada itu, ya. Saya belum sukses. Ini kan keinginan saya. Kalau yang manajer itu agak sulit, saya akui. Ini memang perlu kita belajar lagi lebih mendalam tentang ilmu psikologi. Nah, ini premannya gini nih, ya, ilmu psikologi. Kemudian dampak pada murid, mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Dan nilainya apa? Murid meletakkan dirinya. Nah, ini dia yang meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, ini yang tadi saya bilang dunia berkualitas, ya. Nah, ini panjang sekali, ya. Mana poin pentingnya? Ini biasanya kalau dalam pasien itu paragraf pertama Bu, ya. Paragraf pentingnya itu di paragraf pertama biasanya paragraf pentingnya. Nah, kalau dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, membuat Anda merasa bahagia, terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Ini menurut Dr. William Glasser, itu dia penelitinya, ya. Oke, kemudian kata pentingnya lagi, akhir. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki di dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun aksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Ini dari berbagai sumber. Nah, ini yang keyakinan kelas, ya. Ini yang keyakinan kelas yang sebelumnya sempat saya singgung. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, gitu, ya. Keyakinan kelas itu sebenarnya ada hasil modifikasi daripada peraturan kelas, ya. Tingkat lebih lanjut dari peraturan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Tentu mungkin jawaban kita adalah tentang keselamatan. Jadi, ya, mengapa kita pakai helm? Itu perkiraan kita adalah jawaban kita keselamatan, demi keselamatan, ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pasti mungkin kemungkinan jawaban kita adalah kesehatan atau keselamatan, demi kesehatan, demi keselamatan. Nah, itu pasti jawaban kita. Kalau ditanya mengapa ada peraturan penggunaan helm, ada peraturan penggunaan masker, jawaban kita tentang keselamatan, kesehatan, ya. Maka nilai-nilai keselamatan inilah, ya, yang kita sebut dengan keyakinan. Nilai-nilainya yang kita sebut dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat atau tersurat. Ayat tersurat. Ini salah satu bentuk keyakinan kelas yang tersurat, sudah disepakati oleh siswa dan guru. Ini dia. Nilai-nilai kebajikan inilah yang menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sekolah kita. Ini sudah kita laksanakan, cuma videonya lupa kemarin tak Bapak videokan. Ada video kita waktu menyusun visi dan misi, Pak. Sayang sekali betul, ya, sama fotonya, ya. Itu sayang sekali, itu surat-suratnya itu adalah bentuk supervisi saya nanti. Waktu penyusunan visi dan misi. Apa bukti Bapak telah menyusun visi dan misi? Pertama, saya mengundang guru untuk memanfaatkannya, menentukan visi. Gimana cara menentukan visi? Itu harus divideokan. Saya lupa. Tapi fotonya kalau kirim ya. Ada ya? Boleh nanti kirim, Bu. Jadi kemarin kita sudah bagaimana? Jadi visi
dari berbagai pendapat guru menjadi satu kalimat betul, betul visi. Oke. Nah, ini dia. Selanjutnya ada yang kita sebut dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Sebenarnya itu adalah proses dialog, ya. Proses dialog yang dijalankan orang tua atau guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 buah, ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian kepada ibu. Ya, sedang mencari perhatian. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, karena anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Nah, ini contoh kalimat, ya contoh ya, banyak bisa sesuai dengan keadaan ini kalimat ini. Contoh kalimat yang disebut menstabilkan identitas. Misalnya ada saya ada membuat video tentang segitiga restitusi, ya, tentang pendapat segitiga restitusi. Contoh kalimat yang boleh kita ucapkan ketika mereka misalnya ada sesuatu yang bermasalah. Pertama, kita bilang tidak ada manusia yang sempurna, ya, supaya emosi mereka itu stabil. Yang kedua, saya atau bapak, ya, saya juga pernah mengalami seperti itu. Kita bisa mulai kayak ini. Atau bapak, ibu, atau bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, gitu ya. Kamu berhak merasa begitu. Kalau mereka ada kesalahan, ya. Apakah kamu sudah mencari teman baik buat dirimu sendiri? Nah, itu kira-kira pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah termasuk dalam golongan menstabilkan identitas, menstabilkan masalah. Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Ini menurut penelitian. Ya, ada penelitian dalam konsep otak. Jadi kalau ini keilmuan sebenarnya, keilmuan. Ya. Saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak. Sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan, kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Jadi kita menenangkan dia dulu. Kalau dia bersalah, kita panggil, kita tenangkan dulu. Karena bisa saja kalau dia bersalah, kita langsung kita emosi, bahkan apa terjadi kepada itu, saya pernah mengalaminya. Dia bersalah, saya panggil dengan emosi, langsung bermain tunjuk, bukannya dia minta maaf, dia ingin meninju saya. Dia berlari ke depan ini dengan naik di atas meja, kamu ingin meninju saya. Akhirnya termasuk. Jadi ini salah satu bentuk pengalaman saya. Jadi terlalu emosional dulu saya terlalu emosional. Hati gue meninju saya. Oke, nah itu masa lalu intinya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, ya. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Ini salah satu kasih sayangkan itu. Kemudian kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing bagi kita, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi atau memvalidasi kebutuhan mereka. Ini contoh kalimat.
patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ada mungkin saja ini ada seorang siswa, dia memukul temannya, mungkin gara-gara temannya itu mengambil sesuatu milik barang dia. Misalnya mungkin mengambil pensil tanpa izin, diambil pensil tanpa izin. Siswa itu marah, menunjuk misalnya. Salah siswa itu, walaupun dia mengambil haknya, tapi dia salah. Nah ini maksudnya, kamu patut bangga. Jadi kita puji dulu, gitu maksudnya. Kita puji dulu bahwa dia itu sebenarnya melindungi haknya, itu maksudnya ya. Makanya dia lindung misalnya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mengambil sikap yang baru. Nah, sikap yang baru inilah tugas kita. Terus kita jawab dengan dia. Ini tergantung dengan kemampuan kepada ibu ya, dalam mengeksekusi di lapangan. Ya. Yang biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tetapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan mengkalibrasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan siswa tersebut. Itu maksudnya. Jadi para guru telah menerapkan strategi ini, mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Ini yang terakhir dalam segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Ketika poin 1 tadi sudah selesai, poin 2 sudah selesai, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Ini contoh. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Tanya kepada mereka. Apa yang kita percaya tentang kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kalau kamu mau jadi orang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Mungkin mengenai cita-cita dan sebagainya. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak untuk fokus pada gambaran tersebut. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Nah, sekarang saya akan menunjukkan percakapan saya dengan salah satu siswa yang mempunyai masalah di sekolah. Ada dua kasus yang saya ambil. Kasus pertama itu adalah salah satu siswa tidak hadir ke sekolah tanpa pemberitahuan. Itu termasuk masalah. Siswa tidak hadir ke sekolah tanpa pemberitahuan. Apalagi pada saat itu sedang diadakan rapat siswa dengan guru dengan agenda yang sangat penting. Jadi siswa tersebut saya panggil untuk dimintai klarifikasinya. Satu. Ada kasus kedua, ini termasuk masalah yang ada pada sekolah biasanya, ya. Mencontek kepada ibu, itu termasuk masalah mencontek. Ini kebetulan dia mencontek pada saat ujian akhir, tes summatif akhir semester, ya. Ini sebagai itu saja ya. Orang yang sama, ini ibaratnya kita mau apa? Kita tahu dia. Kita menggambarkan kalau ada kejadian seperti ini, gitu ya. Dia melakukan kecurangan dengan mencontek pada saat pelaksanaan tes summatif terakhir, ya. Jadi tidak lama benar-benar sekitar 4 menit videonya. Saya minta maaf kalau hasil rekamannya tidak begitu baik karena pada saat itu siswa berada di luar kelas sehingga luar biasa ributnya Bapak Ibu. Dan saya tidak andal dalam
membuat reduksi noise menghilangkan itu tak mampu ya tahu. Ada suara-suara yang noise, saya minta maaf. Anda tidak dengar baik. Sekitar 4 menit Bapak dulu ya. Sekitar 4 menit saya minta dilihat. Dengar, sebentar. Itu ya? YouTube deh ya. Ini ya.
Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu telah menyaksikan salah satu permasalahan dan penanganannya menggunakan segitiga restitusi. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tak jelas karena keterbatasan waktu juga untuk saya mengambil dokumen itu. Tapi secara keseluruhan tadi sudah saya jelaskan bahwa ini adalah penerapan daripada segitiga restitusi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini adalah penerapan budaya positif, ya, disiplin positif yang diterapkan di sekolah. Banyak Bapak dan Ibu yang kali ini menerapkan disiplin positif di sekolah. Ini hanya beberapa di antaranya yang bisa saya masukkan ke dalam diseminasi ini. 1. Membersihkan lingkungan setiap pagi, ya. Setiap pagi, membersihkan lingkungan sekolah setiap pagi. Itu termasuk disiplin positif. Salaman atau salam dengan guru sebelum masuk kelas. Itu termasuk budaya positif. Membaca doa sebelum memulai pelajaran, dan saya yakin ini sudah Bapak Ibu laksanakan di sekolah, makanya ini perlu dipertahankan, ya. Kemudian membuat keyakinan kelas. Kita lihat videonya Bapak Ibu. Jika ada dalam video aktor dan aktris jika sama, itu hanya kebetulan belakang. Ini termasuk ke dalam membersihkan lingkungan sekolah. Jadi sekolah SMP 13 ini sebelum mereka masuk ke kelas, sebelum memulai aktivitas proses belajar mengajar di kelas, mereka membersihkan lingkungannya dari sampah. Semua peserta turut aktif dalam kegiatan ini. Dan ini termasuk kebiasaan yang dipertahankan. Ini salam dengan guru sebelum memasuki kelas.
Itulah Bu ya tentang salah satu ya penerapan positif yang kami laksanakan di SMP 13 Satap Sanggau. Masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita aplikasikan di luar sekolah kita masing-masing. Ya, Pak Mas ya. Sampai dengan sesi ini, saya akan membuka sesi mungkin ada di antara Bapak dan Ibu ingin berbagi pengalaman atau pendapat, saya persilahkan Bapak dan Ibu. Febriana mana? Febriana. Tentang nilai positif. Mana Pak Marcel, Pak Taufik ya? Taufik, Ahmad, tidak ada bahasa lebih. Anda, oke. Mau Lena, saya mau Lena. Tidak ada. Sambil menunggu, setelah ada yang masih kepikiran, terus saya jika Bapak dan Ibu sudah tidak ada tanggapan dari apa yang telah saya sampaikan, saya berharap penerapan yang bersifat positif yang sudah kita laksanakan positif itu kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan demi kemajuan pendidikan di Indonesia pada umumnya dan di SMP 13 di lingkungan desa ini secara khususnya. Baik Bapak dan Ibu, memang di lapangan memang terdapat tidak berjalan yang seperti kita inginkan. Tentu itu pasti ada di lapangan. Tapi saya berharap hal-hal seperti itu tidak menjadi batu sandungan untuk kita untuk tidak menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi dengan ini mudah-mudahan kita sekali lagi menjadi insan pendidikan ya yang bermutu, berakhlak yang paling penting, akhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak dan Ibu presentasi saya pada hari ini, diseminasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas perhatian Bapak dan Ibu. Apa-apa yang telah saya sampaikan jika ada kekurangannya, ada kata-kata yang salah, itu datang dari saya Bapak dan Ibu. Yang benar itu hanya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat siang, terima kasih. Pak Yan, udah nggak Pak Yan?